Oke, assalamualaikum girls. Miss. Oke, thank you for coming on time. Sorry tadi telat 5 menit karena there is something wrong with the device gitu ya. Alhamdulillah we can join. I can join. Oke, do you already prepare your book and pen beside you, everyone? Apakah sudah? Oke, kayaknya ini semuanya yang di rumah ya, yang di sekolah belum ada ya. Oke, thank you for your thumbs up. Just give me your thumbs up, everyone. Kalau sudah nyiapin semuanya. Oke, thank you. Chelsea. Oh, di sekolah Alia. Oke. Alia sendiri atau ada temennya lagi ya di sampingnya? Nah, kalau ada beberapa orang gitu ya dalam satu laptop, please write down the name. Jadi di rename aja Alia, siapa lagi gitu. Nanti buat keperluan presence list di akhir ya, Naya. Biar nggak ketinggalan nanti presence list-nya. Oke. Wait a moment. Wait. Loading everyone. Tuh, ada yang leave. Tunggu ya. Ini everyone. Hang. My laptop is hang. Sorry. Okay, can you see the screen, Nak? Bisa kelihatan screen-nya? Hopefully kan ya. Okay. Before we start next to our lesson, I need you to answer some question first. Beberapa pertanyaan dulu ya. Oke. Nah, to review our last session gitu supaya hari ini berlanjut gitu ya. Please find out luas segitiga DEF. Nah, segitiga DEF di situ coba kalian lihat jenis segitiga apakah DEF itu. Nah, ya. Bentuk apakah segitiga yang ada pada screen itu. Nah, coba dilihat. Nah, kemudian silahkan cari area of the triangle of DEF, and the answer itu pilihannya ada di sisi kanan. Nah, so let's find out the area of DEF. If you already find the answer, please write down your answer on chat box. I'm waiting for your answer ya. Nah, kalau misalnya kita mau rehearse gitu, ada cara buat nyari segitiga DEF. Oke, satu siswi sudah benar. Tuh. Oke, 2. Oke, thank you. The answer is 96. Good. The answer is 96. Nah, the answer is this one. Boleh dengan langsung luasnya setengah alas kali tinggi gitu ya. Jadi setengah alasnya adalah 16, tinggi dari segitiganya adalah 12. Nah, ini tingginya is 12. Kalau kita coret gitu ya, jadi 8 kali 12 is 96. Nah, atau luas segitiga yang besar dikurang luas segitiga yang kecil ini juga akan dapat. Oke, next lagi. Nah, this one. Sekarang kita baru ke perimeter dan area. Oke, di sini I will separate into 3 parts. Nah, please find out perimeter PSR. This is PSR. Oke. Kemudian area of PSR.
Ini first question. Second question is perimeter of QSR and area of QSR. And then third question is perimeter of PQR and area of PQR. Nah, after you find out the answer, please write down on chat box. Oh, oke, sebelum next jawab nih, kira-kira sisi mana yang harus diketahui dulu biar bisa menjawab? Sisi QS, betul. Sisi QS ini kita masih belum tahu. Nah, jadi kita harus mencari sisi QS dulu dengan menggunakan apa? Nah, hati-hati itu ini udah segitiga siku-siku. Berarti untuk panjang QS cukup menggunakan segitiga QSR ya nih, QSR. Yo, how to find out the length of QS? Nah, Pythagoras, thank you. We can use Pythagoras. Nah, okay, let me draw. Okay, sorry. Nah, let me draw. This is siku-siku. This is Q, this is S, this is R. Nah, SR itu 9 cm ya. Now, QR itu 12. Hati-hati, ini sisi miringnya yang ada. Nah, sisi miringnya yang diketahuin ya. Yang dicari adalah sisi tegak. Nah, berarti kemarin kan kalau yang dicari sisi miring ditambah. Sekarang kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti harus diapain? Nah, kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti harus dikurang, betul. Pokoknya kalau QS-nya nggak ada atau SR-nya nggak ada, itu pasti dikurang. Yang ditambah itu cuma kalau mencari sisi miring. Nah, gitu trik ngingetnya ya. Berarti biar bisa nemuin panjang QS, jangan lupa Pythagoras pasti dikuadratkan ya. Dikurang gitu ya, dikurang. Apanya Miss yang dikurang? Nah, angka besarnya dikurang, dikuadratkan. Selalu dikuadratkan, dikurang dengan panjang yang kecilnya dikuadratkan. Jangan kebalik. Jadi kalau misalnya nyari yang selain miring gitu ya, dikurang itu pasti angka yang lebih besar di depan. Nah, sisi miringnya dulu maksudnya. Dikuadratkan kurang 9 kuadrat. Yuk, can you find? Berapakah panjang QS? Nah, ini udah ada nih. Silahkan dicari. Jangan lupa di akhir ditarik akar. Karena cuma QS yang dicari. Yuk, Miss tunggu ya. Nah, karena QS itu sangat krusial. Harus bisa dapat. Nah, Miss tunggu ya. Enak nih dikurang karena pasti jadi lebih kecil angkanya. Ini kurang ini. Nah, jadi lebih kecil, lebih enak narik akarnya. Yang Miss tadi di kuadrat kah yang dikurang? Yes, semuanya kalau Pythagoras dikuadratkan. Nah, QS kuadrat kurang 12 kuadrat kurang 9 kuadrat. 12 kuadrat dulu berapa? Kurang 9 kuadrat berapa? Baru dikurangin. Nah, itu kalau Pythagoras pasti mainnya pakai kuadrat-kuadrat. Nah, itu ya. 63? Dari mana 63? Hati-hati. Dikuadratkan dulu baru dikurang. Jadi 12 kuadrat berapa dulu? 12 kuadrat berapa dulu, Ndoro? 12 kuadrat 144. Nah, gitu dulu, Ndoro. Baru dikurang, jangan 12 kurang 9 dulu ya. Jangan. 9 kuadrat. 9 kuadrat. 9 square, berapa 9 square? 81, 81. Oke, thank you. Nah, now 144 minus 81. 144 minus 63. Beneran 63? Oh iya, nggak apa-apa, tulis aja 63. Nah, berarti QS-nya itu gimana? Ditarik akar apa enggak? Nah, berarti akar 63. Aduh, Miss, gimana Miss akar 63? Ada nggak kira-kira akar 63 itu berapa kali berapa? Nah, kalau akar 64 kan 8. Karena 8 kayak 8, 64. Kalau 63 berarti 3 akar 7. Betul. 3 akar 7. Kenapa jadi 3 akar 7? Gini ya. Nah, 9 kali 7 kan 63. Nah, ini bisa dipisah. Nah, akhirnya jadinya 3 akar 7.
Nah, kalau nggak percaya cek aja, 3 akar 7 dikali 3 akar 7 pasti 63. Miss, gini gimana Miss? Berarti Miss akar 63 apa yang 3 akar 7? Yang diambil. Ayo, kalian mau pakai yang 3 akar 7 atau mau pakai yang akar 63? Jadi sebenarnya akar ini walaupun dia 63 ya, kan kalau kayak akar 64 itu jelas 8 ya. Nah, karena 8 kayak 864. Kalau akar 63 kan jadinya 3 akar 7. Ya nggak apa-apa. Karena akar 7 ini ada 1, bukan 1 sih, 0, berapa gitu. Ada nilainya sebenarnya. Cuman karena kita manusia nggak bisa secepat itu menentukan desimal, biarkan aja dalam bentuk 3 akar 7 ya. Jadi panjang QS itu adalah 3 cm kali akar 7. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya 3 cm kali akar 7, 3 kali akar 7 itu berapa? Nah, cuma nggak usah ribet. Biarin aja 3 akar 7 ya. Nah, berarti berapakah perimeter dari PSR? PSR, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan agar bisa menemukan perimeter of PSR? Yuk. Ditambah semua, correct. Berarti, nah, karena ada 3 akar 7, kita lewatin dulu. 10 tambah 3 akar 7, lewatin dulu. Jadi 10 tambah 3 akar 7 toh. Nah, kalau perimeter tambah lagi berapa, Ndoro? Ini Ndoro. PSR. 10 tambah 3 akar 7 tambah 9, betul. Tambah 9 tambah 16. Nah, ya udah ini yang ditambahkan, yang bisa ditambahkan dulu. 10 tambah 9, 19 tambah 16. Berapa tuh? 10 tambah 9 tambah 16. Karena 10, 9, dan 16 tidak ada akarnya. 35, oke. Berarti 35 plus 3 akar 7. Nah, biarin aja begini jawabannya, nggak apa-apa. Jangan bingung gitu, ya biarin. Kenapa Miss dilainin? Dilainin nih. Ya karena kita akar 7-nya itu masih dalam bentuk lain. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada kalkulator gitu ya, bisa nanti akar 7 itu berapa, baru kalikan 3. Baru nanti 35 tambah hasilnya nih tadi. Cuman kalau kita, kan biasanya kalau ulangan apa-apa tuh nggak pakai kalkulator gitu ya, ya udah biarkan begini. Nggak usah ngeribetin diri sendiri, yo. Nah, sekarang, what is area of PSR? Sorry. Berarti alasnya berapa? Berapa panjang alasnya, nak? Panjang alasnya berapa jadinya? PS itu berapa panjangnya jadinya? PS. Berapa PS? 10 tambah 3 akar 7. Ya, biarkan. 10 tambah 3 akar 7. Nah, 10 tambah 3 akar 7. Biarkan aja begini. Nah, berarti kalau misalnya luas PSR adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti setengah dikali alasnya itu adalah 10 tambah 3 akar 7, yang nggak apa-apa, tuliskan begini. Dikali dengan 9. Nah, kali dengan 9. Nah, kalikan, cus. Berarti 1 kali 10 plus 3 akar 7 itu adalah 1 kali 9 deh, biar gampang gitu ya. 1 kali 9. Nah, 9 kali dengan 10 plus 3 akar 7 bagi 2. Nah, bagi 2. Nah, mau bentuknya begini jawabannya juga boleh gitu ya. Karena kan kalau dibagi 2, 9 jadinya desimal gitu, nggak apa-apa. Seenaknya aja, atau seenak kalian ngitungnya. Atau 9 kali 10 jadinya kan 90 plus ya. Ini nih, kali begini. Nah, kali pelangi ya. 9 kali 7, 27 akar 7 bagi dengan 2. Nah, gini aja boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang perimeter dari QSR. Yuk, perimeter QSR. Hati-hati, perhatikan segitiganya. Perimeter of QSR. Perimeter of QSR 21 plus 3 akar 7. Betul? Sip. 21 plus 3 akar 7. Kenapa? Nah, jumlahin semua. 12 tambah 9 tambah 3 akar 7.
Nah, jadinya adalah 21 plus 3 akar 7. Oke, sekarang what is the area? Nah, luasnya sekarang. Area of QSR-nya. Areanya, alasnya adalah 3 akar 7. Tingginya adalah 9. Yuk, gimana cara nyari luasnya? Berarti setengah di 3 akar 7 kali 9. Nah, ya udah 1 kali 3 kali 9, 27 akar 7 per 2. Nah, gini aja. Nggak apa-apa, begini bentuknya. Nah, jadi kalian sekarang udah lihat kan bahwa tidak semua perhitungan luas itu harus bilangan bulat hasilnya. Gitu. Jadi jangan bingung kalau ada soal begini, aduh jawabanku salah apa benar ya. Jangan khawatir, selama kalian benar, perhitungannya pasti benar. Sekarang perimeter dari PQR. Nah, PQR enak tuh, nggak ada akar-akarannya. Perimeter of PQR. PQR, si segitiga C barang. Perimeter of PQR. Cus yuk. 38. Good. 16 tambah 2 itu 28 tambah 10. 38. Nah, kan PQR. PQR. Nah, 38. Good. 38 cm. Sekarang area dari PQR. Nah, gimana cara mencari segi luas dari segitiga sembarang? Yang tingginya pun diketahui dan alasnya sudah ada. Oke, areanya let's just hitung. Tingginya segitu. Nah, yuk, berapa luasnya area of PQR? Yang ini tadi si Riva ya, ini 22 ini belum ditambahin sama 16, nak. Nah, 22 tambah 16 jadinya 38 ya. 45 the area, thank you. Nah, ternyata malah segitiga sebarangnya nggak ada pecahannya ya, ininya luasnya. Sip, good. Jadi perimeter begitu, and area itu begitu konsepnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang, jadi kemarin inget nggak bangun datar apa aja yang udah kita pelajarin yang sampai segitiga? Yang pertama bangun datar bentuk apa? Yang pertama persegi, oke. Yang kedua bangun datar bentuk persegi panjang. Yang ketiga bangun datar berbentuk triangle, baik itu yang siku-siku gitu ya, yang sama kaki, sama sisi, yang sebarang pun kita bahas gitu ya. Jadi persegi, persegi panjang, segitiga. Nah, itu adalah bangun datar yang basic, yang pasti nanti akan diutil-utilin sama bentuk-bentuk yang lain kayak jajar genjang, trapesium gitu ya. Tapi kita belum bahas. Karena selain square, rectangle, dan triangle, ada lagi satu bangun datar basic dari bangun datar gitu. Ayo bisa tebak nggak? Selain persegi, persegi panjang, segitiga, ada lagi satu yang maksudnya basic, maksudnya dasar gitu. Lingkaran, good. Jadi lingkaran itu juga masuk basic. Nah, jadi dari perpaduan bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran ini bisa membentuk jadi bangun datar yang lain. Nah, gitu loh. Nah, sekarang yang kita bahas ini. Ya, thank you Nacia ya. Lingkaran or circle. Nah, jika kalian lihat ada di sini two circles gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat yang sebelah kiri 7 cm itu apanya dari lingkaran A? Nah, 7 cm itu. Thank you. This is called jari-jari ya. Jari-jari. Kalau misalnya dia panjang, kayak begini, nah itu dari ujung ke ujung, itu namanya adalah, kita review sebentar ya, kita review sebentar. Dari SD, diameter, thank you. Kalau misalnya dia dari sini, dari ujung ke ujung gitu ya, itu namanya diameter. Berarti kalau misalnya kita hitung diameter dari lingkaran A, berapa nak? 14. Nah, sekarang kalau kan kita bahas nih sebelumnya, kalau
persegi gitu ya, persegi panjang, segitiga, yang namanya perimeter atau keliling itu adalah yang kita kelilingin kalau misalnya lari di lapangan bentuknya persegi gitu ya. Nah, persegi panjang maka hitunglah perimeternya. Kalau misalnya lingkaran ya, anggap kita punya lapangan berbentuk lingkaran. Nah, kira-kira perimeter atau kelilingnya itu yang mana? Coba dilihat. Jadi semua konsep perimeter ya begitu, semua konsep luas ya begitu gitu. Cuman yang membedakan hanya formulanya. Mana yang perimeter? Yang R kah, yang D kah, atau yang berbentuk melingkar yang perimeter? Tunggu ya. Oke. Kayak gini. Misalnya ya, kalau misalnya perimeter kan kalau misalnya kita ke segitiga gitu kan. Nah, ke persegi kan perimeternya ini nih, set gitu kan. Kalau misalnya persegi panjang kan perimeternya itu ini, set. Nah, kalau segitiga itu kan perimeternya adalah lari dari awal sampai ke awal lagi gini kan. Kalau misalnya lingkaran, nah kira-kira yang mana perimeternya? Yang melingkar. Good. Jadi perimeter itu ini. Nah, ini perimeter keliling ya. Nah, sekarang kayak gini. Kalau misalnya persegi kan enak tuh perimeternya tambahin sisi ini, tambahin sisi ini, tambahin sisi ini, tambahin sisi ini, gitu toh. Ini enak tambahin. Nah, sekarang kalau lingkaran yang diketahui itu biasanya cuma radius yang bisa kita ukur ya, maksudnya ukur kelihatan gitu, misalnya punya lingkaran yang enak dilihat dari titik tengah adalah radius. Berarti kalau mau mencari kelilingnya ini, itu ada rumusnya. Anyone? Ada yang ingat? Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang ingat, nih semua cek dulu. Nah, betul. Yang namanya keliling lingkaran itu adalah 2pi r. Nah, ini juga 2pi r. Nah, gitu. Jadi, yang namanya lingkaran itu rumusnya cuma 2pi r, dah gitu aja. Kenapa nggak bisa jelas? Karena kita nggak bisa nentuin kan dia melingkar begini kan. Nah, berarti pi-nya di sini terbagi 2. Nah, yang namanya pi itu bisa 22/7, bisa 3,14. Ini sebenarnya panjang lagi ya, cuman dipendekkan aja 2 desimal, 3,14. Nah, kira-kira yang mana lingkaran A atau lingkaran B yang menggunakan pi-nya 22/7? Yang A. Kenapa yang A? Bukan yang B. Kenapa yang A? Yang pakai 22/7? Yes, betul. Karena bisa dikali atau bisa dibagi dengan angka 7-nya di bawah. Good. Yuk, sekarang kita hitung keliling dari circle A. Berarti 2 dikali. Kita pakai 22/7 karena jari-jarinya atau radius gitu ya. Dalam bahasa ilmiahnya ini radius bahasa Inggrisnya, jari-jari. Pakai 22/7 karena radiusnya itu adalah yang kelipatan 7 gitu, atau bisa dikali dan dibagi 7. Nah, bisa dicoret. Memudahkan jadinya. Jadi keliling dari lingkaran A berapa, Ndoro? 44. Sip, thank you. Nah, sekarang kita ke perimeter yang lingkaran B. Berarti 2 dikali 3,14 dikali dengan jari-jarinya 8. Nah, kenapa kita menggunakan 3,14? Karena dalam proses perhitungan nggak ada yang bisa dicoret sama 7 gitu ya. Karena 22/7 ini nak, kalau kita bagi hasilnya adalah 3,14 gitu ya. Nah, sama aja sebenarnya. Cuman pakai 22/7 karena memudahkan, bisa cerot-cerot nggak desimal gitu ya. Tapi karena sudah emang nggak bisa dibagi 7 radiusnya, ya sudah pakainya 3,14. Yuk, cus hitung. What is the perimeter of circle B dari perhitungan ini?
50,24. Yes, betul. 50,24. Nah, jadi sebenarnya sistemnya 3,14 ini ya hasil pembagian 22/7 ya, Nak. Nah, sekarang kita kembali ke area. Kalau misalnya kita punya persegi panjang gitu ya, keliling itu kan yang ininya nih, ngelariin sekitaran lapangan ini. Kalau luas kan dalamnya ini. Nah, itu juga berlaku buat circle, yang namanya luas ya ininya dalamnya gitu ya. Petak-petaknya gitu. Cuma susah kan kalau lingkaran lihat petak-petaknya begini. Nah, susah. Jadi bisa pakai rumus. Ayo, kira-kira siapa yang masih ingat? The PR kuadrat. Good. Jadi rumus dari luas atau area of circle itu adalah PR kuadrat. Atau ada lagi satu, PD. Nah, PR kuadrat atau PD. Benar nggak sih PD? PD atau ada lagi nah tambahannya? Atau mau pakai yang PR, bukan PD kayaknya ya? Oh ya, PD keliling. Sorry. PD itu keliling. Thank you. Ketuker, Miss. Nah, sip nih ngingetin. Tapi kita pakainya satu rumus aja ya, Nak, biar nggak berbeda. Ini kan ada 2 PR, ada PD gitu ya. Karena kan 2R itu D kan ya. Jadi PD ini juga bisa. Jadi keliling lingkaran itu bisa 2 PR gitu ya. Atau bisa PD langsung. Pi kali diameter gitu. Luas lingkaran. Nah, luas lingkaran PR kuadrat. Kira-kira ada yang ingat nggak rumus satunya apa? Thank you udah ngingetin. Nah, kalau misalnya lupa, nggak apa-apa, pakai PR kuadrat. Yang ada seperempatnya itu. Iya, betul. Yang ada seperempat itu. Betul. Seperempat pi apa gitu. Nah, karena Miss konsepnya nggak pernah menghafalkan rumus banyak gitu ya. Jadi Miss cuma pakai PR kuadrat aja gitu. Atau mau pakai yang 2 PR atau PD aja buat keliling ya. Nah, sekarang cus, kita cari yang circle A. Pi-nya udah jelas 22/7 gitu. Dikali radiusnya 7 times by 7. Nah, jadi ada yang bisa dicoret-coret. Berarti sisa cuma 22 kali 7. What is the value? Oke, 154 cm persegi. Nah, jadi walaupun dia lingkaran, tapi kalau kita bikin petak-petak, berarti petak yang sama dia pasti akan ada sebanyak 154 kalau disusun gitu ya. Nah, gitu loh. Karena ini berbentuk lingkaran kan ada agak susah gitu lihatnya, makanya dibantu pakai rumus gitu ya. Nah, sekarang area of circle B. Ini kita pakai yang PR kuadrat aja ya, nggak usah ngapalin kebanyakan. Yang penting you know konsep dari luas itu dalamnya gitu. Nah, petakan tanahnya di dalam. Berarti P-nya, of course, this is 3.14 times by 8 times by 8. Yuk, cus, kalikan. Oh, oke. Oh, kenapa Miss ini CM-nya ada kuadratnya? Karena luas. Luas itu kan 2 dimensi. Ya kan, memanfaatkan panjang dan lebar sebenarnya kan. Makanya luas pasti cm kuadrat. Kalau keliling cuma cm. Nah, bedakan ya keliling sama luas. Luas itu keliling kan cuma oleh satu ini nih. Nah, sama kayak ini juga keliling cuma ini. Kalau luas kan memanfaatkan panjang dan lebar sehingga bisa dapat ininya. Nah, jadi luas itu pasti pakai cm kuadrat. Nah, kalau cm kubik, nah ini ada nih, ada cm kubik itu kalau volume atau isi air di minuman kalian itu pasti pakai kubik. Nah, gitu. Itu karena memanfaatkan 3 dimensi, panjang, lebar dan tinggi. Makanya cm kubik. Nah, gitu ya. So, kalau udah cm kubik itu pasti berbicara tentang volume atau isi suatu benda. Nah, berhubung bangun datar nggak ada isi gitu ya, nggak bisa. Kalau kalian punya ini nih, punya kertas kan bangun datar tuh bentuk persegi panjang. Kalau kalian isi air, dia pasti nggak akan bisa tinggi karena nggak bisa ngebentuk volume. Bisa ngebentuk volume kalau ada tingginya, ada temboknya gitu ya. Makanya itu jadi bentuknya cm kubik. Karena ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Ini cuma 2
bangun datar karena cuma ada panjang dan lebar. Nah, kalau yang ini bangun datar, kalau keliling cuma ada satu dimensi karena cuma sisi, dan sisi semua gitu ya. Jadi jangan bingung. Oke, sekarang luas ini berarti 200,96. Hati-hati karena luas berarti cm persegi. Oke, berarti kita udah menghadapi 4 basic bangun datar. Yang pertama persegi panjang, triangle, and then circle. Nah, sekarang kita obok-obok nih keempat ini pasti akan menjadi bangun-bangun yang lain kayak trapesium gitu ya, kayak jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Itu kalau kalian pecah-pecah pasti terbentuknya ya dari persegi panjang nambah segitiga gitu ya. Tapi itu akan kita bahas next meeting. Jadi sebenarnya rumus jajar genjang, trapesium dan bla 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 itu bisa tidak dihafal tapi dengan konsepnya penambahan bangun-bangun datar 4 ini. Gitu. Miss tutor ngitung 3,14. Oh, oke. Mengalihkan desimal ya everyone. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Let me erase all dulu. Nah, mengalihkan desimal, gini ya. Kan 3,14 dikalikan dengan 8 kali 8. Nah, kalian mau mengalihkan yang mana? 8 kali 8 dulu atau 3,14 kali 8? Yang mana menurut kalian lebih mudah di kalian? 8 kali 8 dulu. Oke, 8 kali 8 berapa dulu? 3,14, 8 kali 8? 64. Nah, gimana cara mengalihkan desimal? It's easy, lupakan dulu komanya. Oke? 3,14 kita kalikan 64. Seperti kali biasa dulu, tapi abaikan dulu komanya, jangan dilihat dulu. Ya. Jangan dilihat. Kalau misalnya menjumlahkan kan disamakan nih. Misalnya 3,14 ditambah 6,2. Ini kan kita mensejajarkan komanya toh. Kurang juga begitu ya. Baru kita jumlahkan. Nah, baru ini 9. Ini kan udah sejajar. Itu kalau tambah dan kurang sejajarkan koma. Tapi kalau perkalian itu please lupakan dulu desimalnya. Kalikan seperti biasa dulu ya. 4 kali 4, 16, tahan 1. 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Selesai? Lagi. 6 kali 4, 24. Simpan 2. 6 kali 1, 6, tambah 2, 8. 6 kali 3, 18. Nah, ya toh? Tambahkan dulu. Seperti perkalian biasa dulu. Abaikan dulu desimalnya. Oke, Ndoro? 6, 9, 10, tahan 1, 10, tahan 1, jadilah 2. Nah, sekarang kita lihat yang desimal. Ada berapa angka di belakang desimal? Cek. Ada berapa angka di belakang desimal? 2. Ya udah, kita geser 2 angka. Nah, dapatlah jadinya ini sama dengan 200,96. Sama kan kayak perhitungan tadi? Nah, sekarang latihan. Gimana kalau misalnya ininya Miss ganti dengan angka 4 ya? Berapakah area dari B? Kalau jari-jarinya 4. Berarti 3,14 kalian kalikan dengan 4 kali 4. Yuk, coba latihan manualnya yang tadi masih nanya. Biar nggak salah gitu ya. Berapa kira-kira? Ini maksudnya tanpa ini. Tanpa kalkulator ya. Silakan dicoba. Boleh 4 kali 4 dulu gitu ya. 3 kali 14 kali 16. Nah, pasti jawabannya itu 2 angka di belakang koma. Pasti jawabannya 2 angka di belakang koma nanti. Ada berapa, koma, bla bla. 2 angka di belakang koma. Tunggu ya. Coba manual, jangan kalkulator dulu. Supaya Miss tahu siapa yang bisa, siapa yang enggak. Karena biasanya lingkaran itu pasti agak angkanya agak nyeleneh gitu ya, berdesimal biasanya. Ups, sorry. Oke, 50,24. Nah, 50,24. Good. Sampai sini any question dulu karena desimalnya akan Miss tingkatkan nih.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya begini? 3,14 dikali dengan 2,1. Nah, cus. Gimana nih? Mau Miss jelaskan dulu atau kalian mau langsung nyoba? Perhatikan. Ini pasti mengalikannya kayak biasa dulu, 3,14 kali 2,1. Tapi di hasil akhir, kira-kira yang pertama ini berapa angka di belakang desimal? 2. Yang di belakang, berapa angka di belakang desimal? Oke, jumlahkan. 3. Berarti nanti di hasil akhir, geser 3 angka di belakang desimal. Yuk, coba cari dulu, hitung. Tunggu ya. Jadi dijumlahin, jadi nanti mau banyak gitu. 31,4 dikali 2,157. Nah, itu juga berpengaruh tuh. Nah, lihat 1 desimal tambah 3 berarti 4 desimal di belakang. Nah, oke, sip. 6,594. 6,594. Any question or clear? Oke, udah banyak yang bisa ya. Nah, jadi untuk perkalian desimal begitu. Thank you for the question. Jadi bisa diluruskan perkalian desimal. Atau mau sampai ke pembagian, gimana cara membagi desimal? Cara membagi desimal juga ada masalah nggak? Nggak apa-apa, jujur aja. Kalau misalnya bermasalah, kita luruskan gitu. Jangan malu kalau nggak bisa. Oke, ada yang nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa begini. Kalau misalnya, kita ulang pembagian dulu ya, pembagian desimal ya. 10 dibagi 5, berapa Doro? 2, oke. Sekarang kalau misalnya 10 dibagi 0,5. Nah, berapa Doro? Tuh, bingung toh? Nah, nggak apa-apa. Kalau pembagian desimal, betul, 20. Nah, kenapa bisa begini? Gini ya, semua yang desimal kalau pembagian itu kan lebih gampang desimalnya jangan ada. Ya kan? Jadi kita rubah 10 dibagi 0,5. Nah, supaya 0,5-nya ini hilang, berarti harus dikalikan dengan 10. Kan 0,5 kali 10, nah kayak tadi kekuatan perkalian. 0,5 kali 10, toh? Itu berarti 0,05 0 tambah 0,50. Ini satu angka di belakang desimal, coret. Nah, 5 kan gini, kan nggak mungkin di depan 0,5 jadinya. Hilang tak desimalnya? Atau simpelnya 0,5 biar dia hilang desimalnya dikali 10. Kalau 0,05 biar hilang desimalnya dikali 100. Nah, kalau 0,0005 mau hilang desimalnya, salah, kelebihan. 0,005 biar hilang desimalnya dikali berapa, Doro? Kali berapa? Dikali 1000. Betul. Berarti kalau misalnya 0,12. Nah, mau hilang desimalnya harus dikali berapa? 100. Good. Jadi, kalau mau menghilangkan desimal, itu tinggal dilihat dikali nolnya itu berapa angka desimal di belakang koma. Gitu ya. Berarti kalau misalnya bawah dikali 10, atas juga dikali 10. Otomatis desimalnya hilang tuh di bawah. Nah, tinggal 10 kali 10, Doro. 10 kali 10, 100. Nah, apakah lebih gampang sekarang membaginya, Doro? Lebih gampang enggak? 100 bagi 5 berapa jadinya? 20. Nah, kan lebih mudah. Jadi, kalau untuk pembagian, kasusnya kita hilangkan dulu desimalnya biar jadi lebih mudah. Oke, sekarang Miss tingkatkan pembagiannya ya. Gimana? Gini. 50,2 dibagi dengan
0,02. Nah, kira-kira harus dikali berapa mereka berdua itu? Ingat ya, kalau di bawah dikali 10, di atas juga harus dikali 10. Di bawah dikali 100, juga atas harus dikali 100. Nggak boleh berbeda. Kira-kira untuk kasus pembagian di depan, paling efektifnya dikalikan angka berapa, biar desimalnya hilang semua? Yuk, dikali piro. Kita mainkan angka 10, 100, dan kelipatannya ada aja, nah. Nggak usah 20, nggak usah. Oke, kalau misalnya dikali 10, kita lihat ya. Kalau dikali 10, ini dikali 10, atas jadinya berapa atas? 50,2 dikali 10? 502. Nah, 502 per bawahnya 0,02 dikali 10? 0,2 atau 0,2 ya. Kan nolnya double tuh di depan, hapuskan nolnya, 0,2. Apakah ini masih ada yang berbentuk desimal? Masih ada. Nah, masih ada tuh. Berarti kalau masih ada kurang, kali lagi 10 bisa. Kali lagi 10 bisa, gitu ya. Biar sampai habis pokoknya desimalnya. Berarti di atas jadi 5020, di bawah jadinya selesai 2. Nah, lebih enak membaginya. Atau kata temennya, boleh nih, ya udah Miss, supaya lebih gampang, kalikan aja Miss sebenarnya 100. Betul juga, nggak masalah. Jadi kalau misalnya masih agak kurang, boleh cara begini, pokoknya sampai desimalnya habis, atau mau langsung dikali 100, ya. Bawah kali 100, atas kali 100. Berarti ini kalau dikali 100, 5020, ini jadinya 2 langsung. Nah, jadi kesimpulannya 50,2 dibagi dengan 0,02, jawabannya adalah 5020 bagi 2, berapa? Ya, dikali 100 langsung juga boleh ya. Nah, sekarang lebih gampang, berarti 5020 bagi 2. Piro? 5020 bagi 2. 2510. Nah, sip. Jadi 50,2 itu dibagi dengan 0,02, itu jawabannya adalah 2510. Sebenarnya bisa juga ngebagiin langsung, tapi biar mempermudah, rubahlah dia ke dalam bentuk bilangan bulat yang nggak ada desimalnya. Clear or any question? Perkalian desimal gimana? Pembagian desimal gimana? Any question nggak? Clear nggak? Kalau clear kasih tahu Miss. Supaya tahu aja clear gitu. Nah, itu di take notes ya. Clear, alhamdulillah. Karena nanti ada tuh. Nah, jangan-jangan yang pecahan gimana kalian nih? Misalnya penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan, how? Perkalian pecahan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sambil lewat. Kalau misal pembagian yang dikurung gimana, Miss? Pembagian yang dikurung. Contoh? Contoh pembagian yang dikurung, nah. Gimana contohnya? Gimana nih maksudnya? Pembagian yang dikurung. Explain. Yang caranya dikurung. Pakai voice deh, gimana maksudnya? Misal kayak 10 dibagi 5 gitu kan, Miss. Berarti kan 10-nya dikurung, terus di depannya tuh 5. Oh, gini ya, 10 dibagi 5 gini ya. Tapi pakai kurung toh. Kan 10 itu Iya. adalah 2 kali 5, iya nggak sih? Bukan gitu, Miss. Gitu, Miss. Terus gimana? Gimana? Yang 5 terus akar 10 gitu maksudnya? Ada kan Miss biasanya? Iya, yang kayak akar itu loh, Miss. Gini ya, 10 dibagi 5 akar 2. Misalnya gitu ya. Bukan, Miss. Bukan gitu, Miss. Terus gimana? Show me aja. Yang ke bawah itu kali, Miss. Oh, pakai yang ke bawah. Bukan akar, pakai gini ya. Maksudnya ngerti. Sorry. Baru connect. Maksudnya gini kan? Misalnya tadi misalnya 50,2 dibagi dengan
0,02 gini tah. Gini tah. Oh iya. Loh, ini sama aja, Nak. Nah, ini sama nih. Dengan konsep 50,2 bagi dengan 0,02. Ini kan bahasa lainnya tuh ini sebenarnya. Bahasa lain. Jadi 50,2 bagi 0,02. Tetap ini kan nggak bisa ngebagiin langsung. Harus menghilangkan desimalnya dulu toh. Nah, konsepnya sama. Harus dikali berapa dalam dan luar biar desimalnya hilang. Harus dikali berapa? Dalam dan luar. Iya, sama. Tetap harus dikali 100 toh. Nah, kalau dikali 100 berarti ini jadi 5020, yang di dalam jadi 2. Yang di luar jadi 2. Kan sama akhirnya. Ya enggak? Nah, baru kita pakai ini permainan 2 kali 2 4 gitu ya. 1 enggak cukup, turun 0, jadilah dia 10, 5 gitu ya, 10. Habis turun 2, 1 gitu ya. Nah, kan jadinya jadi gini juga. Tetap basicnya walaupun pakai yang begini, itu jadinya tetap harus dikalikan juga biar desimalnya hilang. Karena gimana pun membagi desimal itu untuk manusia agak ribet dikit. Nah, mending dirubah dulu dalam bentuk yang tidak desimal atau jadi bulat. Karena nanti semuanya juga pasti akan kembali begini ya, Doro ya. Nah, begini pakai akar, bukan akar sih ini. Ini apa ya namanya? Pokoknya ya rumah-rumah lah, pakai rumah katanya dulu gitu kan. Kan konsepnya sama juga kayak gini nih. Ini kali 100, ini kali 100 gitu. Sama juga sama ini, harus dikali 100 dulu dua-duanya. Clear? Betul, betul. Thank you udah ngingetin. Bertanya nggak apa-apa ya, bagus bisa dijelaskan gitu. Clear, clear, clear. Karena kita lanjut nih. Sebentar lagi nih, 11.25 kita berakhir. Sekitar 15 menit lagi. Clear ya? Any question? Bukan clear, clear. Any question? Lagi, ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, kita next. Tadi seperti Miss bilang bahwa 4 bangun ini, square, rectangle, triangle, circle, itu adalah dasar dari semua yang diutak-atik bentuk. Gitu. Contoh, like this one. Tuh, ini latihan sendiri nanti ya. Nah, seperti ini, hati-hati. Seperti ini, hati-hati. Lihat yang bagian sebelah kiri. Kira-kira itu lingkarannya full atau tidak? Full atau tidak, Doro? Nah, coba lihat. Enggak, Miss. Oke, betul. Nah, berarti konsep perimeter atau keliling ya begini. Ini, gitu ya. Ini. Nah, ini. Ini jari-jarinya 21. Jadi ini berapa panjang anak? Yang ini. Nah, yang Miss tebelin. Berapa juga panjang yang itu? Panjang sisi yang itu. 21 juga, sip. Karena dia jari-jari. Bisakah kalian menemukan perimeter dari yang lingkarannya yang ini? Gimana cara mencarinya? Yo. Oke, itu adalah 3/4 katanya. Nah, kalau misalnya kita full kan lingkarannya ini jadi 1 toh, ini 1. Ini, nah kalau kayak gini. Nah, berarti harus dapat apa dulu biar bisa dapat 3/4 dari perimeternya? Harus dapat nemu apa dulu? Biar bisa menemu perimeter yang 3/4-nya. Harus dapat perimeter full dulu, ya enggak sih? Nah, berarti perimeter R yang full dulu berapa? Perimeter yang full dulu. Kalau full kan berarti 2πr toh. 2πr. Atau kalau lebih gampangnya PD, lebih cepat ya. 22/7 dikali berapa gitu. Atau mau pakai PD, lebih cepat. PD, berarti 22/7 kali diameternya adalah 42. Nah, coret-coret 42 bagi 7 berapa, Doro? 42 bagi 7. 6. Oke, 6 kali 22. 132, sip. Nah, cuman 132 ini kan full. Ini ke sini gitu ya.
ini ke sini gitu. Ini ke sini, sama ini ke sini. Nah, yang ditanya cuma 3 bagian. Nah, berarti benar kata temannya, berarti 3/4 dari 132. Nah, berapa tuh? 3/4-nya. Temukan 3/4-nya. Berapa tuh jadinya? 3/4 dari 132. 99. 132 bagi 4. 3. Ya, 33. Berarti kan ini 132 bagi 4, 99. Oke. 33, sorry. 33 kali 3, 99. Nah, berarti setiap ini itu kan 33 cm. Nah, lagi setiap ini itu 33 cm lagi gitu kan. Setiap ini kan 33 cm. Setiap ini 33 cm. Nah, kalau dijumlahin itu jadinya 99 kan, yang ininya doang tanpa yang ini. Tapi kalau mau cepet ya 3/4 dari perimeter luas. Nah, jadi 99. Nah, tapi belum selesai. Itu cuma baru ininya doang, Nak. Nah, kan yang namanya perimeter lari, terus lari, lari. Nah, berapa jadinya perimeter R? Jadi perimeter R-nya berapa jadinya? 99 itu baru ininya doang. Set, baru lingkaran yang ininya. Berarti kalau misalnya mau full, apakah cuma plus 21? Kalau plus 21, nggak nyampe sini dong. Nah, sip. Jadi perimeternya adalah 99 tambah 21 tambah 21 ya. Karena ibaratnya kita larinya misalnya mulainya dari sini. Ya 21 tambah 99 tambah 21 balik lagi ke sini. Nah, jadi jawabannya adalah hitungin dong 99 tambah 21 tambah 21. Berapa? 141. Oke. 141. Nah, jadi keliling dari lingkaran R gitu ya. Jadi kalau kita bersihkan. Nah, jadi ini 21, ini 21, 3/4-nya perimeternya adalah 99. Jadi kelilingnya adalah 99 tambah 21 tambah 21. Berarti 1/1 cm. Nah, jadi gitu. Jadi bervariasi. Jadi nggak harus lingkaran itu rumusnya kelilingnya cuma PD atau 2 PR. Tergantung dia ada perpotongan nggak kayak begini, ya kan? Ternyata ada, gitu. Sekarang coba kalian cari perimeter yang S dong. Dapat 42 dari mana? 21, ya toh? Tambah 21. Nah, ya nggak? 42. Gitu ya. Baru ditambah 99. Nah, yang namanya keliling kan gitu. Keliling itu lahan yang sepanjangan yang dilariin. Kita pakai lari gitu. Memang terkadang ada yang terkecoh cuma nambahin 21, padahal ada lagi 21 di sini nggak kelihatan gitu ya. Sekarang now perimeter S, cus yuk. Perimeter S. Perimeter circle S. Hati-hati. Ini berapa bagian dari perimeter lingkaran, terus ada ini, ada ini. Nah. Tunggu ya. Tunggu. Sebelum kita ke area, atau sebelum keluar. Berapa? Ini udah pasti 10 toh. Lari misalnya kita startnya di sini. Set udah 10, terus 10 lagi. Nah, udah pasti 20. Tambah. Nah, ini dicari sekarang. Nah, dicari nih. Berapa tuh perimeternya? Berapa perimeternya, nah? Jangan ke hasil akhir dulu deh. Cari yang perimeter yang daerah 3/4 ini berapa? Jadi in total katanya 255,5.
Are you sure? 255,5? Oh, 23,5. Masa juga? Coba hitung yang benar. Masalahnya ini ketika jari-jarinya ini aja ketika jari-jarinya 21 aja cuma 141. Masa ini cuma 10, dia lebih besar daripada yang R? Ya toh? Coba kita hitung. PD, jadi keliling lingkaran full gitu ya. Karena dia 3/4, ambil aja 3/4 kali 3,14 kali diameternya 20. Nah, berarti 20 bagi 4 itu adalah 5, ya enggak sih? Nah, berarti 15 kali 3,14 berapa, Nak? Yuks, pakailah kekuatan perkalian desimal kalian. Yang dihitung yang ini dulu, Nak. Yang 3/4 dulu. Tiga 3,14 kali 15 berapa dulu? 3,14 kali 15. 20 simpan 2, 7, 15 gitu ya. 4, 1, 3. 0, 1, 1, 5, 6, 7. 47,1 ternyata. 4,71. Ya kan? Ini kan 2 desimal di belakang anu nih. Oh, 2. 47,1. Nah, jadi ini 47,1. Nah, hati-hati 47,1. Berarti 47,1 lihat ya. Nah, tambah 10, tambah 10. Berarti tambahin 40. Nah, 87,1 cm. Hati-hati dengan keliling ya. Dilihat bangunnya nopo, gimana bentuknya? Gimana bentuknya? Yo. Sip. Sekarang baru kita ke area. Nah, jadi menyesuaikan ya. Jadi bentuk itu menyesuaikan perimeternya. Miss, kalau ada 0, di pi-nya bisa dihilangin kah? Bisa. Contoh. Kan ini jawabannya kan 47,10 toh. Nah, ini selama 0-nya di ujung begini gitu ya. Boleh jadi 47,1 aja. Boleh. Asal jangan begini, 47,01 terus kamu hilangin 0-nya, enggak bisa karena dia ini punya arti, dia di tengah-tengah. Jadi ini tidak boleh dirubah jadi 47,1, enggak boleh ya. Kecuali satunya di 0-nya di ujung. Hati-hati. Dapat 40 dari mana? Oh, sorry, 20 ya. 20, thank you. Jadi ini 67,1. Thank you. Ngigo, Miss. 67 jadinya. Thank you, Chelsea. Jadi ini 20 karena 10 tambah 10. Oke ya. Next, latihan lagi. Ada latihannya, tenang aja. Nah, area belum ya? Nah. Area lingkaran atau luas adalah PR kuadrat. Ini kan kalau full. Nah, sekarang ini berapa bagian doang nih dari lingkaran? Nah, yang ini kan nggak perlu nih 1/4. Berarti 3/4 dikali PR kuadrat, gitu ya. Nah, coba hitung luasnya. Berarti 3/4 dikali dengan 22/7 dikali dengan R-nya 21 kali 21. Nah, jadi lebih banyak toh, nggak apa-apa. Nah, ini bisa dicoret nih. 21 bagi 7, 3. Ya kan? Nah, sekarang kalikan 3 kali 22 kali 3 kali 21 bagi 4. Jadi luas juga menyesuaikan sama daerah yang ditanya gitu ya. Sama daerah yang ditanya gitu. Jadi kalau misalnya cuma ditanyanya 1/4 misalnya, ya udah 1/4 kali luasnya. Ini berhubung 3/4. Kita latihan ya di sini. Nah, please find out perimeter dari circle A ini. Jadi kayak pizza ya bentuknya. Terus yang ini area dari A juga. Nah, yang A ini berapa bagiannya dari satu lingkaran? Nah, yang A.
1/4, sip. Berarti nanti perimeter 1/4 dikali rumus perimeter gitu ya. Area berarti 1/4 dari rumus luasnya. Kalau yang B itu berapa bagian dari lingkaran? Yang B. Berapa bagian loh? Yang B, yang B. Yang B itu berapa bagian? Setengah. Iya. Kan ada lingkaran full toh, yang B. Terus dia cuma diambil segini, berarti dia setengah dari lingkaran. Ya. So please find out perimeter of circle A. Oh, bukan yang garis merah yang ini, yang full gambarnya. Ini yang garis merah itu adalah radius, jari-jari ya. 35. Okay, please find out perimeter of A, area of A, and then perimeter B and area of B. Miss tunggu di chat box. Panas ya materi kita. Sangat panas. Miss tunggu ya di chat box. Perimeter A and then area A. Terus perimeter B, area of B. Hati-hati ya, perimeter. Hati-hati, gimana cara nyari perimeter. Oke, perimeter A 75. Kita coba buktikan ya. Berarti 1/4-nya dari ini pasti 21, ini pasti 21. Udah pasti ada 42 ya. Udah pasti ada 42 tambah ini 1/4 dari PD-nya. Berarti 1/4 kali 22/7 kali dengan D 42. D-nya 42. 6. Berapa nih, Doro? Set. Ini jadinya 3, ini jadinya 2. Oke, 33 ya. 1/4-nya adalah 33. Berarti 42 tambah 33. Berarti yes, 75 cm. Perimeternya good. Sekarang areanya, Doro? Areanya dari yang A? Area yang A-nya piro? Piro. Berapa banyak 1/4 PR kuadrat. Nah, yes, coba hitung.
1/4 dikali 22/7 dikali 21 kali 21. 21 bagi 7, 3. Terus, mana lagi nih yang bisa dikalikan dengan ini? Bisa nggak? Ya kan? Berarti 1/4 dikali 21 kali 22 kali 3, baru bagi 4. Hitungin nak. Berapa luasnya? Sebelum kita akhirin, yuk hitung ini dulu. Padahal masih ada nih yang lebih menantang soalnya. Oke, 34,6. Sip, 34,6. 346, 346,5 itu kayaknya luas full deh, Nak. Udah sama 1/4-nya nggak? Kan dikali 1/4 tuh. 22 kali 21 itu adalah 2, 4, kalikan sama 3. Oh iya, benar. 34,6. Oh ya, udah break ya. Sip. Jadi intinya hari ini sampai circle ini, oke? Sampai circle, nanti berikutnya yang ini, nah yang lingkaran bervariasi, ada yang begini gitu ya. Pokoknya konsep keliling dan konsep itu sama. Oke, before we close our lesson, please write down on chat box what you have learned today. Thank you for reminding, ya, reminding waktu. What have you learned today? Tuliskan saja di chat box, nggak apa-apa. Oke, tentang perimeter dan area of circle, keliling dan luas lingkaran, oke ya. Nanti next meeting, kita akan review sebentar tentang soal lingkaran, perimeter, dan area, baru nanti kita variasikan dengan kalau perpotongannya gimana gitu ya, keliling dan luasnya. Oke, thank you everyone. The recording will send to GC. Jadi kalau misalnya masih mau memperjelas, bisa ditonton di recordingnya. Thank you everyone. Oh, buat teman-teman, Miss take attendance dulu, Miss screenshot dulu. Hampir lupa. Jangan live dulu. Wait. Nah, udah ada yang live. Udah ada yang live, nanti ketinggalan ininya. Daftar hadirnya. Lessons list. Slide. Ini lagi. Wait. Oke, sudah diambil daftar hadirnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.